Nah. Tes. Presentasi rukun jual beli dalam Islam. Islam mengatur banyak sekali aspek kehidupan umatnya, tanpa kecuali soal proses jual beli dalam Islam. Ada rukun jual beli yang dijadikan pedoman untuk bertransaksi, khususnya dalam konsep perdagangan barang. Pada dasarnya jual beli menurut cara pandang Islam merupakan transaksi yang di dalamnya terdapat dua unsur, yaitu ijab dan qabul. Sehingga mana yang termasuk untuk jual beli dalam Islam? Ada 4 rukun jual beli dalam Islam. Ini ada penjual, adanya pembeli, adanya barang, dan terakhir adanya syihah atau ijab kabul. Mengutip Lama Muslim patokan tentang rukun jual beli tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi Allah menghalalkan jual beli yang dan mengharamkan riba. Selengkapnya mengenai rukun jual beli dalam Islam akan rumah.com memaparkan lewat rangkuman materi di bawah ini. 1. Pengertian rukun jual beli dalam Islam. 1. Menurut Islam. 2. Menurut para ahli agama. 2. Rukun jual beli dalam Islam. 1. Orang yang berakal atau jual dan beli. 2. Jihad. 3. Ada barang yang dibeli. 4. Ada nilai tukar menukar. Nomor 3. Syarat jual beli dalam Islam. 4. Dasar hukum jual beli dalam Islam. 5. Barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan. 6. Bagaimana jika rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi. Pengertian rukun jual beli Islam. Jual beli tentu merupakan suatu kegiatan yang terletakkan dari kegiatan masyarakat sehari-hari. Di seluruh belahan dunia ibu-ibu membeli sayur misalnya, itu jelas merupakan suatu kegiatan jual beli. Mengutip jurnal dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, berbagai ulama mazhab mendefinisikan jual beli meskipun terdapat perbedaan, namun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang, yaitu emas dan perak, dan semacam-macamnya. Menukar barang dengan uang atau semacam menurut cara yang khusus. Ulama Hanifah mengungkapkan definisi secara khusus bahwa jual beli harus melalui ijab, ungkapan membeli dari pembeli, dan qabul pernyataan menjual dari penjual, atau boleh melalui saling memberi barang dan bangga dari penjual dan pembeli. Akan tetapi harta yang diperjualbelikan haruslah yang bermanfaat bagi manusia. Apabila jenis-jenis barang yang tidak memiliki manfaat tetapi diperjualbelikan, maka jual beli yang tidak sah. Definisi di atas diketahui bahwa secara garis besar jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai secara tidak di antara dua belah pihak. Salah satu pihak menerima benda dan pihak yang lain menerima uang sebagai kompensasi barang serta diperlukan dengan alat yang dapat dibenarkan sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah diberikan secara dan disepakati. Islam mempertegas legalitas dan keaslian bicara tentang menolak dan melarang konsep riba. Ingin berhubungan dengan syarat Islam yang halal dan alam dan aman. Menurut Islam, dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar dijelaskan rukun jual beli ada 3. Ayat yang berangkat
penjual dan pembeli maksud alaihi barang dan siga. Pihak yang berakar di sini penjual dan pembeli, sedangkan maksud alaihi adalah barangnya dan siga adalah ijab dan qabul. Tidak disebut rukun ada 4 komponen di atas, adapun penjual dan pembeli dan barang yang dijual-belikan. Oleh karena itu rukun jual beli tidak akan terjadi tanpa 3 hal tersebut. Sedangkan siga jual beli adalah ucapan atau perbuatan yang menunjukkan adanya maksud dari kedua belah pihak untuk melakukan jual beli. Siga biasanya berupa ucapan atau cukup dengan perbuatan. Pelan banter tegas masuk Dua, menurut para ahli agama, menurut beberapa pandangan ulama, rukun jual beli ditafsirkan dalam banyak definisi selain yang diutarakan ulama Hanafiyah pada penjelasan di atas. Beberapa yang merupakan ulama Malikiyah mengatakan jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Adapun menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa jual beli bukan menukar harta dan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Ini serius, akan jangan ini. Rukun jual beli dalam Islam. Rukun dan syarat sahnya jual beli menurut mazhab Hanafi hanya sebatas ijab dan qabul saja. Maka dari itu yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun jika mempertimbangkan penjelasan dari ulama secara lebih luas, maka rukun jual beli rukun jual beli ada 4 diantaranya. Orang yang berakad penjual dan pembeli. Maksud dari sini tentu sudah jelas bahwa rukun jual beli tidak akan terjadi tanpa adanya penjual dan pembeli. Penjual adalah pihak yang menawarkan barang dagangannya, sementara pembeli adalah pihak yang membutuhkan barang tersebut untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Adapun sigat yaitu ijab dan qabul seperti perkataan penjual, saya jual kepadamu atau saya serahkan kepadamu, dan perkataan pembeli, saya terima atau saya beli. Tidak sah serah terima sebagaimana yang bisa berlangsung di kalangan masyarakat karena tidak ada sigat ijab qabul. Ibnu Surairah berkata, serah terima adalah sah mengenai barang-barang dagangan yang remeh, tidak berharga, dan biasa dilakukan oleh orang Islam. Ini adalah pendapat Ar-Rawi dan lainnya. Sigat tentu juga menjadi syarat sahnya proses pembelian properti dalam hukum KPR syariah. Dalam dokumen standar produk perbankan syariah murah bahwa terbitkan otoritas jasa keuangan, disebut bahwa proses KPR syariah melibatkan sigat ala akad berupa ijab dan qabul. Syarat dalam ijab dan qabul ini meliputi jalaul makna, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki. Tawafuk, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. Gak bisa dikongkon kok. Ini yaitu ijab dan qabul menunjukkan kehendak para secara pasti, tidak ragu dan tidak terpaksa. Juga ada barang yang dibeli. Rukun jual beli dalam Islam berikutnya adalah harus ada ma'mum alias barang yang dibeli. Tidak sekedar harus adanya barang, namun juga dalam Islam diatur kriteria bahwa barang yang dijualbelikan harus mempunyai manfaat. Tujuannya agar pihak yang membelinya tidak merasa dirugikan. Pengertian manfaat ini tentu saja bersifat relatif karena pada dasarnya setiap barang mempunyai manfaat. Oleh karenanya untuk mengukur kriteria kemanfaatan ini hendaknya memakai kriteria agama. 4. Ada nilai tukar pengganti barang. Menurut definisi yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah,
Rukun jual beli adalah saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat sehingga nilai tukar pengganti barang itu harus sesuai dan bisa diterima kedua pihak, yakni penjual dan pembeli. Ambil yang penting-penting aja mas, yang jadi sertifikasi pajak yang dibaca semua. Syarat jual beli dalam Islam. Syarat jual beli adalah kedua belah pihak yang yakni penjual dan pembeli melaksanakan syarat jual beli dalam Islam. Syarat yang menyangkut subjek jual beli bahwa penjual dan pembeli selaku subjek perjanjian jual beli harus memenuhi persyaratan yakni berakal sehat dengan kehendak diri. Keduanya tidak mubazir dan tidak terakhir adalah sebelum kembali atau dewasa. Setelah syarat ini telah memenuhi maka perjanjian jual beli dapat dibuat harus selalu didasarkan pada kesempatan antara penjual dan pembeli sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nas ayat 29 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Orang-orang yang beriman janganlah engkau saling memakan harta sesama Bismillah tarik jalan yang baik kecuali dengan jalan yang berlaku dengan sifat Wis. kesimpulan nanti kalau kita udah diskusi. Kesimpulan terakhir. Baru kita simpulkan. Islam tidak melarang segala bentuk jual beli apapun selama tidak merugikan salah satu pihak dan selama tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan dan diserukan agar tetap memelihara persaudaraan. Dasar hukum jual beli dalam Islam sendiri tentunya murni menunjukkan firman Allah SWT yang tercantum dalam Al-Quran. Adapun dasar hukum memperbolehkan jual beli di dalam Al-Quran yang dijelaskan dalam 3 ayat di surat Al-Baqarah ayat 205, surat Al-Baqarah ayat 198 dan surat An-Nisa ayat 29. Pak, dapat ini ya. Ya, silakan. Apa sih? Sebutkan syarat jual Yo beli. ya, wes bertanya. Masih debat silakan. Oke, disi Pak. Bukan apa yang dimaksud Syarat jual beli. Syarat sah. Syarat jual beli. Salah jual beli terus. Ini semua pegang. apa yang dimaksud dengan rukun jual beli dalam Islam? Apa yang dimaksud? Apa yang dimaksud rukun jual beli dalam Islam? Dalam Islam. Ya, itu udah berapa pertanyaan? 2. Satu lagi yuk. Sini Siapa apa pertanyaan? Sekarang. Untuk saja pertama yuk. Satu lagi yuk. Oh, cakap dong. Sebutkan Ada. Apa yang dimaksud? Apa yang dimaksud dengan rukun jual beli dalam Islam? Yuk, satu lagi yuk. Siapa mau tanya? Kung. Sebutkan rukun jual beli. Cukup, enggak ada. Rukun jual beli. Wes. Kalau sudah jangan ditanyakan lagi. Nanti langsung terus Sini. apa? Apa definisi jual Syarat beli? jual beli dalam Islam adalah wes. Kalau udah jangan. Apa? Lo? Apa definisi jual beli tidak sah dalam Islam? Definisi jual beli yang tidak sah Tidak sah dalam Islam. Cari di Google kalau enggak apa-apa. Wes Pak, Silakan dijawab. main ya. Dulu ya Pak ya. Ya, ayo. Tanggal berapa Pak? Aku suka tanggal 3 loh. Tanggal 6.
Bawahnya jawabannya. Pak, namanya. Apa kan? Oke, sekarang. Oke. Go. 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 Ya. Coba kuwi. Agak maju aja itu mas. Yang nulis main pena. Musik kecuali dia aja dulu. Ditutup kalau punya saya kalau nggak ditutup mati nanti. Mau tutup Oh, ini. iya. Mas, tolong isi undangan mas. Atau? Oke, siap. Yuk, sini. Kamu presentasi dulu kan presentasi ikut kamu. Rau Pak, rau. Ngantuk ini. Presentasi malah metu kowe iki piye iki? Rau Pak. Yuk, silakan yuk dijawab. Boleh dicek. Yuk, silakan dijawab. Boleh dicek. Boleh dicek. Tutup. Boleh dicek, Phil. Boleh dicek. Boleh dicek. Siapa? Boleh siapa ya? Masak tapi Meramen. Nah ini 12. Ini kelas 11. Ini SMA. Eh, Bawah. lah jangan. Apa minjem bentar. ya, ini ketua kelasnya siapa? Nanti untuk ketua kelasnya untuk udah presentasi, tolong dicatat ya di buku ya. Nanti ketika mau mid semester, datanya nanti saya minta sama semester ya. Tulis semua. Turun hit. Untuk pengajar
Dari digoleki kok. Apa yang dimaksud dengan izin jual beli dalam Islam? Baik, terus Pak. Terus video terus. Terus video. Nah ini kita simak hari. Kenapa? Oh gitu mau. Dirampung. Kejuran juga. Sekarang udah keluar. Hah? Sekarang udah keluar. Dulu kelompok. Kerjaan saya cok. Tuh. CSS wah. Ada tetap ada. Yuk, siapa yang bisa jawabin nomor 3? Apa jenis jual beli yang tidak sah? Definisi sah. Ya Pak. Tadi sama apa jual beli yang kan? Itu jawabannya ini. Walah. Jawabannya gimana? Jadi nggak ada masalahnya. Iya. Nggak olah juga. Yang nggak sah. Adanya cuma itu. Ngomong Pak Jumlah apa? Pak. Kali. Alam berubah. Terus Bu.